Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Rata Pramesti. Video kali ini aku bakal bahas soal TKB SMOP 4 lagi, karena sekarang udah tanggal 5, berarti H-2 lagi nih, ujian SMOP ya. Jadi buat semua pejuang SMOP 4, semangat! Semoga kalian lolos ya di SMOP 4 2022. Amin. Nah sebelum aku bahas soal-soal spasial di video ini, aku bahas tata tertib ujian SMOP ya, biar kita pahami bersama dulu. Check it out! Oke guys, jadi tata tertib peserta ujian tulis daring. Di sini itu kita mulai dari yang sebelum ujian, lalu nanti yang saat pelaksanaan, dan juga setelah ujian selesai ya. Jadi sebelum ujian dimulai nih, peserta yang menjalani ujian adalah peserta yang namanya terdaftar. Terus peserta juga harus melakukan uji coba teknis, ini tuh simulasi ya. Simulasi, jangan sampai nggak ikutan karena lumayanlah menggambarkan situasi di hari H. Lalu peserta harus menyiapkan kartu tanda peserta ujian, kalau bisa di print, komputer, PC, atau laptop dengan fasilitas kamera atau webcam. Banyak yang nanya, boleh nggak pakai kamera webcam yang eksternal? Bisa sih, kalau misalnya memungkinkan dan kameranya masih bagus ya nggak apa-apa gitu ya. Terus koneksinya juga harus stabil, smartphone atau handphone dengan fasilitas webcam dan mic aktif, karena nanti harus masuk ke Zoom juga ya. Jadi jangan sampai ngerjain ujian aja tanpa masuk Zoom, jadi harus masuk Zoom juga. Kuota internetnya minimal 4 GB dengan kecepatan 1 Mbps. Jadi kalau misalnya punya WiFi, pakai WiFi. Kalau misalnya pakai tethering juga usahakan datanya juga aman gitu ya. Terus kartu tanda peserta ujian ditunjukkan ketika pengambilan foto peserta saat melakukan login pada aplikasi ujian. Nah itu ya, jadi kalau yang pakai joki ketahuan ya. Selama mengikuti tes, peserta harus berada dalam ruangan tertutup. Jadi kalau misalnya di kamar, tutup pintunya, jangan ada suara-suara aneh. Peserta harus login ke aplikasi ujian 15 menit sebelum ujian dimulai, jangan sampai terlambat. Peserta harus menggunakan webcam, masukin nomor peserta dan PIN, harus memastikan kesesuaian identitas, menempatkan smartphone atau handphone di samping kiri atau kanan. Jadi bukan buat searching ya, tapi buat masuk Zoom-nya tadi. Nah, peserta tidak boleh menggunakan kalkulator, headset, jam tangan, kamera, alat komunikasi seperti telepon seluler, kertas, buku, dan catatan lainnya. Nah, jadi di sini nggak boleh ngotretnya tuh di sini ya, di poin 11. Peserta juga nggak boleh mengenakan masker atau penutup wajah lainnya. Takutnya digugurkan. Melakukan latihan ujian sesuai waktu yang disediakan, membaca dengan seksama petunjuk. Oke, itu ya. Sebelum ujian dimulai. Selama ujian, jadi di sini mengerjakan soal ujian aja dengan fokus dan tidak melakukan aktivitas lain. Jangan aneh-aneh kayak apa sih, kayak lihat ke kanan ke kiri dan lain. Pokoknya jangan bikin hal-hal yang bikin curiga gitu ya. Token ujian diambil oleh peserta dengan klik tombol ambil token. Terus selama ujian berlangsung, aktivitas peserta akan direkam. Peserta menjawab putar soal dengan cara memilih atau mengklik pilihan jawaban pada layar. Kalau pas simulasi ikutan pasti udah tahu lah ya. Terus bisa juga ngubah jawabannya, asal waktunya belum habis. Peserta juga dapat mengidentifikasi kelengkapan jawabannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum kejawab tuh ada tandanya di nomornya. Peserta dapat berpindah nomor manapun dengan klik nomor soal pada daftar soal. Selama ujian dilarang merekam, mengcapture soal. Pokoknya jangan aneh-aneh lah pokoknya. Udah ujian aja gitu. Yang hasilnya mau gimana nanti, yang penting kita udah jujur ya. Bekerja sama atau berkomunikasi, memberi atau menerima bantuan, meninggalkan ruangan atau tempat ujian. Ke kamar mandi juga nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kamu mau kamar mandi, mending di awal aja sebelum dimulai. Mematikan atau menutup kamera, menggantikan atau digantikan oleh orang lain, membuka atau mengakses aplikasi lain itu nggak bisa juga. Kalau misalnya kamu buka Google Chrome, ketahuan ya. Jadi jangan sampai. Makan atau minum dan aplikasi ujian akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. Dan setelah ujian selesai, peserta memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum menekan tombol akhiri ujian. Udah, jadi gitu aja untuk pelanggaran tata tertibnya. Dan di sini tuh ada disclaimer bahwa setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian ini akan mengakibatkan peserta dapat digugurkan keikutsertaannya pada ujian SMOP 4 ya. Pokoknya hati-hati, berdoa dulu sebelum ujian, dan tenang aja lah. Dan gak usah aneh-aneh ya, please banget. Fokus aja ngerjain ujian, oke? Udah gitu aja, sekarang kita langsung aja bahas soalnya ya. Kali ini aku bakal bahas tentang trik spasial atau kayak yang gambar-gambar itu loh. Gimana sih ngerjain trik-trik
gambar kalau di soal TPA atau SMUP ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Di sini itu ada gambar, dia itu pokoknya kita harus ingat banget tentang bangun datar ya kalau di trik spasial tuh. Di sini apa? Segi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya kita hitung. Ini 6. Terus ini 1, 2, 3. Oke, jadi 6 bagi 3 berapa? 2. Ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 bagi berapa biar jadi 2? Bagi 4. Berarti cari yang sisinya ada 4. Oke, udah ketemu. Jadi yang nomor 1, dia sisinya 4. Nomor 2, dia tidak ada sisinya ya. Ini 3. Ini 8 juga. Ini berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Oke, di sini ini sisinya juga ada. Ini 4, ini 4, ini 4. Cuma di sini ada persegi, terus belah ketupat, trapesium kebalik. Nah, ya udah cari aja yang sisinya 4 juga ya. Seperti yang ini ya. Kejar genjang ya. Oke, yang lainnya bukan. Oke, jadi yang pertama tuh tadi yang ini, yang kedua yang D. Oh ya, anyway, kamu bisa kerjain dulu dengan klik link PDF di description box seperti biasa ya. Lanjut. Di sini, ini tuh ada kayak dua bentuk. Yang satu tuh yang di luar, yang satu di dalam. Jadi kalau yang di luarnya, hitung lagi sisinya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6, ini segi 5, ini segi 4. Berarti selanjutnya bakal segi 3. Yang di dalamnya hitung. Ini ada 4, ini ada 3, ini ada 2, berarti sini ada 1. Berarti yang sisinya 3 dan dalamnya 1. Yang C. Lanjut. Oke. Di sini ini atas bawah ada 2, terus atas bawah miring kiri, atas bawah miring kiri ada kanannya. Berarti kemungkinan selanjutnya atas bawah miring kiri ada kanan ada kiri. Oke, ini nggak ada dalamnya, salah. Oke, ini malah yang kebalik ya, si miring. Sorry, ini miring kanan ya, miring kanan. Ini miring kiri ini salah. Nah ini benar nih, ini miring kanan, terus kanan kiri. Oke. DE ini salah ya. Lanjut. Di sini ada segitiga di dalam sebuah persegi panjang. Ini nggak ada garisnya, berarti ini 0, 1, 1. Oh, ini ada 2, guys. Jadi duanya itu 1, 2 gitu ya. Di sini ada 3. Berarti di sini harus ada 4 garis di dalam si persegi panjangnya. Yang mana kemungkinan ini adalah yang A ya. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang lainnya kurang. Lanjut lagi ya. Hitung lagi garisnya ya. Pokoknya jangan lelah berhitung kalau di spasial. Dan logikanya gitu ya. Coba hubung-hubungin aja. Tuh 2, 3. Oke ini 3. Tuh 2, 3, 4. Oke ini 4. Berarti ini 5 pasti ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke benar 5. Cari aja yang 6. Udah pasti yang mana? Yang ini ya. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oke. Yang C ya. Kalau yang E dia masih 5 doang. Lanjut. Nah, di sini dia kubus. Kubusnya di depannya ada 4, 3, 2. Oke, yang depannya 1 doang. Udah pasti yang E ini ya. Atasnya dia awalnya di samping kiri depan. Terus samping kiri belakang, samping kanan belakang, berarti samping kanan depan. Udah bener ya? Lanjut. Nah, di sini dia tabung, di dalamnya ada kayak layang-layang. Di sini ada bola atau lingkaran ya. Dia di sini menyinggung si garisnya. Ini nggak menyinggung, nggak menyinggung, nggak menyinggung, nggak menyinggung. Berarti yang salah itu yang menyinggung. Jadi pokoknya kalau ada 5 gambar gini, beda-beda, cari yang paling beda ya. Lanjut. Di sini apa nih kira-kira bentuknya ya? Bentuknya di sini itu adalah yang sama semua gitu ya. Di sini lingkaran, 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 segitiga, segitiga, segitiga. Ini tuh trapesium atau persegi panjang ya. Pokoknya ini sama semua ya. Benar, benar, benar. Segi 5, segi 5. Nah, ini ada segi 6 ya. Ini salah nih. Berarti yang di. Oh, ini trapesium. Ini persegi kali ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Ini ada emoticon. Cari yang beda yang mana? Matanya sama. Hidungnya sama, mulutnya sama. Oh, ternyata warna matanya ya. Hitam, 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 hitam. Ya nggak hitam banget, abu-abu lah ya. Ini yang putih. Gitu.
Lanjut. Oke, ini jaring-jaring ya. Biasanya aku juga agak lemah sih di sini ya. Tapi coba kita logikakan saja ya. Di sini kita lihat, pokoknya dia U gitu ya. Di sini kayak sign-nya tuh U. A enggak U, B dia enggak sejajar, padahal di sini kan sejajar. C enggak, D, nah dia U ya. Dia U dan sejajar. E juga enggak. Oke. Lalu lanjut, di sini jaring-jaring prisma atau limas? Prisma ya. Kalau prisma dia itu ada kayak sisi tegaknya gitu ya. Kalau limas kan dia cuma titik puncak. Ini prisma trapesium ya, karena kan sisinya trapesium. Prisma segi 4 lah ya. Oke, yang mana? Ini enggak. Oke, ini kemungkinan iya. Ini kemungkinan iya, tapi atasnya harusnya ada abu-abunya. Ini enggak ya. Ini enggak. Yang D sama E enggak juga lah. Oke, jadi jawabannya yang B. Depannya dia ada kayak lingkaran ya. Pinggirnya nggak usah ada lingkaran, jadi makanya yang E salah. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang cari yang paling beda lagi, kayak tadi ya. Oke, dia si kuningnya itu ada kayak di sebelah kiri ya. Lipatannya di sebelah, kalau dilihat dari sini, misalnya ini kan sebelah kanan, ini sebelah kiri. Gitu ya. Kalau kita putar, ini bakal jadi kayak gini. Putar lagi, bakal jadi kayak gini. Kalau misalnya ini juga masih cocok ya. Jadi si bentuk kuning sama lipatannya. Nah, kalau yang E, dia kurang tepat. Jadi yang E jawabannya. Karena kan harusnya lipatannya di sebelah kiri ya. Ya kan? Ini sebelah kanan. Gitu salah. Jadi kayak cerminan lah kalau yang E itu ya. Bukan putaran, bukan rotasi. Lanjut. Yang mana nih kira-kira yang salah? Oke, lihat aja pokoknya yang si gelombangnya gitu tuh di kanan atau di kiri. Kalau ini di kiri. Oke, ini di kanan. Ini kanan. Ini kanan. Ini kanan ya, kalau bisa kita puterin gitu. Jadi yang ini benar, 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 benar. Ini kalau misalnya kita puterin kan, ini bakal jadi kayak gini, terus bakal jadi kayak gini, bakal jadi kayak gini. B, C, D, E dia nyambung ya. Kalau A dia kurang tepat. Jadi kayak cerminan lagi, bukan putaran. Lanjut, nah ini tuh kayak ngelanjutin aja sih si polanya. 3, 2, 1, berarti yang garisnya 1, yang garisnya 1 yang mana aja? 1, 2, 8. Dan titiknya ada 3. Berarti cuma yang 8 yang benar. Lanjut, di sini perseginya ada 3, 6, 9, 9, 6, 3. Terus 6, 4, 2. 3, 2, 1 ya. Ini kayak mundur angkanya, turun gitu ya. 3, 2, 1. Berarti di sini yang 1. Dan dia itu putih-putih gitu. Apa sih ininya loh. Ya, berarti yang 4 ya. Gitu. Lanjut. Nah, di sini tuh dalamnya aja, berarti yang ada item-itemnya. Berarti yang nggak ada itemnya dia salah. Dan dia itu tuh bukan kotak banget gitu ya. Jadi kayak trapesium gitu sih. Pokoknya nggak simetri gitu lah. Jadi A salah. Berarti yang 5 yang bener ya. Gitu. Lanjut. Oke. Di sini yang pertama garisnya 1, 1, 1. Yang kedua 2, 2, 2. Yang ketiga 3, 3. Berarti harus yang 3. Di sini mundur 3, 2, berarti sini 1. Garis 3, kotaknya 1. Garis 3, kotak 1. Yang mana tuh? Yang 5 ya. Gitu. Lanjut, di sini X, terus segi 4 lingkaran. X, segi 4 lingkaran. Segi 4 lingkaran berarti di sini harus X, dan mengikuti pola belakangnya aja yang hitam-hitam putih gitu ya. Berarti yang 6. Oke. Nomor 8. Ini lingkaran segi 4, atau lingkaran belah ketupat segi 4. Belah ketupat segi 4 lingkaran. Berarti di sini segi 4 lingkaran, di sini pasti belah ketupat. Dalamnya nih, dalamnya di sini, dalamnya ada 2, dalamnya ada 1, dalamnya ada 0. Dalamnya ada 0, dalamnya ada 2, dalamnya ada 1. Di sini dalamnya ada 1, dalamnya ada 0, di sini dalamnya harus ada 2. Yang mana tuh? Kemungkinan antara ini, dan ini. Yang 3 ya. Oke. Lanjut lagi. Di sini, ini tuh ada kubus. Kita buka gitu ya. Kalau kita buka, itu kayak gimana? Karena di sini segi berapa ini tuh? 6 ya. Segi 6 sama segi 4-nya dia kayak sebelahan. Cari yang sebelahan. Antara D sama E ya. Antara D sama E.
Di sini ada tanda kayak gini. Nah, oke. Tapi kalau misalnya kita buka nih ya, kita buka, ini kemungkinan yang lebih panjang ya, bukan yang bantet gini ya. Jadi yang E. Oke, lanjut. Di sini dia tuh prisma segi 5 ya. Jadi di sini atas bawahnya itu segi 5, atas bawah segi 5, dan tengah-tengahnya sisi tegaknya itu 1, 2, 3, 4, 5. Harus 5. Ini dia 3 doang. Di sini tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5. Ini kurang ya. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Oke, antara B, D, sama E. Nah, kira-kira yang mana? Nah, ini tuh persegi semua sih. Ya, jadi yang paling tepat ini juga salah sih. Antara B sama E yang mana? Yang E ya. Gitu. Karena dia persegi sama persegi panjang ya. Persegi panjang sama segi 5. Oke deh. Terakhir nih, ini ada soal bonus. Kamu boleh kerjain di kolom komentar. Nanti aku cek-cek kira-kira benar atau enggak ya. Soal bonus 1 dan soal bonus 2. Nah, udah aja guys. Gitu aja dari aku. Pokoknya semangat ya untuk berjuang di SMUP 4-nya. Mengalahkan 40.000 peserta. Semoga kamu lolos menjadi satu orang berbanding 40.000 orang tuh ya yang lolos ke SMUP 4. Kuotanya berapa sih? Sekitar mungkin 4.000, 5.000 orang doang ya. Ya, pokoknya semoga rezekinya tetap semangat. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.